Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan saya di channel Momon Pajak. Baik, kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah aturan yang cukup baru ya, yaitu tentang Per 6 PJ 2024 tentang penggunaan NIK sebagai NPWP, kemudian juga tentang NPWP format 16 digit, kemudian ada tentang NIPKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha dalam layanan administrasi perpajakan ya. Jadi ini untuk menegaskan PMK-PMK sebelumnya yang mungkin dalam tahap sekarang ini masih dalam tahap penyesuaian penggunaan penggunaan NIK atau khususnya NPWP 16 digit dalam beberapa aplikasi baik di internal DJP ataupun mungkin di pihak lain. Kita lihat di aturan PMK sebelumnya teman-teman, yaitu di PMK 112/2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK 136/2023, bahwasanya di PMK 112/2022 itu menegaskan bahwasanya penggunaan NIK menjadi NPWP itu sampai dengan 30 Juni 2024. Kemudian ditegaskan bahwa per 1 Juli 2024 itu akan sudah menggunakan NPWP dengan format 16 digit. Nah, di aturan ini, artinya di aturan yang di PMK 136/2023 itu bahwasanya sampai dengan 30 Juni 2024 kemarin itu ditegaskan bahwasanya NIK dan NPWP 16 digit itu akan digunakan secara terbatas dalam layanan administrasi perpajakan. Kemudian NPWP cabang itu masih dapat digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian juga menegaskan untuk WP baru itu ditetapkan secara jabatan dengan diberikan, misalnya untuk WP baru yang terdaftar WPOP langsung dilakukan aktivasi NIK dan juga diberikan aktivasi NIK, kemudian tetap diberikan NPWP 15 digit. Kemudian untuk WP non OP itu diberikan NPWP 16 digit dan WP cabang juga diberikan NIPKU dan NPWP cabangnya. Kemudian diubah dengan PMK 136/2023 itu per 1 Juli ini itu bahwasanya wajib pajak orang pribadi itu menggunakan NIK sebagai NPWP. Selanjutnya juga WP non OP itu menggunakan NPWP 16 digit, non WP cabang menggunakan NIPKU, non WPOP dengan status pemadanan yang belum padan tetap dapat memanfaatkan layanan perpajakan setelah melakukan pemadanan. Nah, yang ditekankan di sini nantinya bahwasanya adalah layanan administrasi pihak lain itu harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 digit. Tetapi DJP atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu kepada pihak lain berdasarkan pertimbangan kesiapan sistem administrasi pihak lain dimaksud. Itu di ketentuan dalam PMK 112 kemudian 136/2023. Nah, dengan Perdirjen nomor 6 BJ 2024 ini itu memberikan kepastian hukum dan menegaskan kembali tentang kemudahan pelayanan wajib pajak dan pihak lain. Kemudian juga memberikan kecukupan waktu para pihak lain tadi menyesuaikan dengan sistem administrasinya masing-masing. Tetap di Per 6 ini menegaskan untuk melaksanakan pasal 11, yaitu DJP atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pihak lain berdasarkan pertimbangan kesiapan administrasi pihak lain yang dimaksud. Jadi di ketentuan 14 Juli ini per PMK 112 itu ditegaskan tentang NIK sebagai NPWP, kemudian NPWP 16, kemudian juga pengaturan terbatas sampai dengan 31 Desember 2023, kemudian juga 1 Januari 2024 implementasi penuh, dan NPWP 15 digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi ini semuanya sudah berjalan. Kemudian juga di PMK 136 NIK per 1 Januari 2024 itu
NIK sebagai NPWP sudah jalan, NPWP 16 juga sudah jalan di layanan terbatas, kemudian penggunaan terbatas sampai dengan 30 Juni, 1 Juli implementasi penuh, NPWP 15 digunakan sampai 30 Juni. Nah, 30 Juni sudah berlalu dan sekarang kita masuk ke bulan Juli, maka DJP memberikan penegasan lagi dengan mengeluarkan Per 6 PJ 2024, yaitu per 1 Juli 2024 ini. Apa saja aturannya yang terkait dengan Per 6 ini? Jadi Per ini yang pertama menjelaskan tentang pasal 1 ya, tentang ketentuan umumnya, yang kedua pasal 2 bahwa sejak 1 Juli WP menggunakan NPWP 16 dan pihak lain menyesuaikan sistemnya. Kemudian pasal 2, 7 layanan administrasi yang dapat menggunakan NPWP 16 dan NITKU sejak 1 Juli 2024. Kemudian layanan tambahan lain akan diumumkan secara berkala. Jadi dan layanan lainnya masih menggunakan NPWP 15 digit. Jadi sepanjang sekarang masih bisa menggunakan 15 digit di aplikasi-aplikasi yang ada baik di internal DJP maupun di layanan pihak lain, itu masih bisa menggunakan NPWP 15 ya, walaupun sudah ditegaskan untuk bisa menggunakan NPWP 16 di beberapa aplikasi DJP. Kemudian pasal 3, pihak lain yang belum siap menyesuaikan sistem NPWP 16 diberikan waktu sampai dengan 31 Desember 2024. Kemudian juga pasal 4 menegaskan tentang keputusan, ketetapan, formulir dan dokumen perpajakan akan disesuaikan secara bertahap dengan mencantumkan NPWP 15, NPWP 16 dan NITKU. Jadi semuanya akan dimunculkan. Kemudian keputusan, ketetapan formulir dan dokumen perpajakan dengan NPWP 15 masih sah dan berlaku. Kemudian juga ada contoh format penyesuaian pencantuman NPWP 15, NPWP 16 dan NITKU di lampirannya. Bagaimana dengan WP yang baru daftar? Laboratorium dengan NPWP jabatan tetap diberikan NP 15, juga diberikan NPWP 16-nya dan juga diberikan NITKU-nya. Jadi satu kesatuan, ada NPWP 15, NPWP 16 dan NITKU. Pemanfaatan atau pemberlakuan Perdirjen ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2024. Jadi per tanggal 1 Juli 2024 ini itu NPWP orang pribadi itu sudah menggunakan NIK. Kemudian juga NPWP badan, instansi pemerintah, orang pribadi bukan penduduk itu menggunakan NPWP 16 digit angka, dan juga untuk NPWP cabang itu ada NITKU-nya. Nah, akan tetapi itu nanti akan dilihat bagaimana sistem aplikasi baik yang ada di internal DJP maupun di pihak lain. Internal DJP per tanggal 1 Juli itu sudah siap dengan 7 layanan yang menggunakan NPWP 16 dan juga NITKU. Dan layanan selanjutnya itu atau aplikasi selanjutnya itu akan diberikan secara bertahap. Kalau tidak salah sudah sampai dengan sekarang itu sudah 21 layanan atau aplikasi yang sudah menggunakan NPWP 16 di aplikasi sistem DJP. Sedangkan layanan lain yang masih belum menggunakan NPWP 16 atau belum bisa itu tetap masih menggunakan NPWP 15. Nah, bagaimana dengan pihak lain? Pihak lain itu diberikan penyesuaian sistem dari masing-masingnya. Diberikan tenggang waktu sampai dengan 31 Desember 2024. Itu di pasal 3. Jadi nanti di tampilan di format ketetapan, formulir dan dokumen perpajak itu akan muncul NPWP baik yang 15 maupun yang 16. Kemudian juga ada ditambahkan NITKU. Nah, untuk di ketentuan pasal 4 ini menegaskan juga masih menggunakan NPWP 15 digit karena memang masih memiliki kekuatan hukum yang sama dengan NPWP, dengan masih menggunakan NPWP 15 digit dan masih mempunyai kekuatan hukum yang sama. Untuk di pasal 5-nya, jadi untuk wajib pajak yang baru itu melakukan aktivasi NIK itu juga diberikan NPWP, kemudian diberikan NPWP 15. Untuk yang badan itu juga diberikan NPWP 15, diberikan NPWP 16, dan juga untuk cabang diberikan NPWP 15 dan diberikan NPWP pusatnya. Nah, untuk yang tadi itu juga masing-masing juga akan muncul diberikan NITKU di tempat tinggal, tempat kedudukan dan cabang dari masing-masing wajib pajak tersebut, baik untuk orang pribadi, cabang ataupun yang induk pusatnya ataupun instansi pemerintah seperti itu. Jadi langsung muncul dalam administrasi perpajakan masing-masing itu NPWP 15, NPWP 16 dan juga
NPWP NITKU-nya, NITKU dari masing-masing wajib pajak tersebut. Nah, pertanggal keluarnya PR ini, layanan yang sudah menggunakan NPWP 16 digit kemudian NITKU itu sejak 1 Juli itu ada 7 ya. Yang pertama adalah pendaftar wajib pajak EREK, yaitu dengan menggunakan NIK jelas, kemudian akun profil WP pada DJP online, kemudian ada informasi konfirmasi status wajib pajak atau KSWP, kemudian ada penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT masa 21 atau e-Bupot 2126, kemudian ada e-Bupot unifikasi, kemudian ada e-Bupot instansi pemerintah, dan e-objection untuk pengajuan keberatan. Itu sudah bisa menggunakan NPWP 16 dan NITKU, tetapi juga tetap masih bisa menggunakan 15 NPWP dengan format 15 digit. Nah, selanjutnya bagaimana dengan aplikasi lainnya? Nanti akan ada pemberitahuan ya, bahwasanya jenis dan layanan administrasi yang menggunakan NPWP 16 itu akan diumumkan secara bertahap. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pencantuman NPWP 15, kemudian NPWP 16 dan NITKU-nya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian melihat dalam tanda terima DJP-nya itu mungkin nanti sudah akan ada penambahan format ya. Jadi yang pertama akan tetap ditampilkan NPWP pertama, NPWP 15 digit, kemudian ada garis miringnya NPWP 16 digit pusatnya. Kemudian langsung juga di sana ditambahkan dengan NITKU. Jadi NITKU ini merupakan NPWP 16 digit ditambah dengan nomor urut dari tempat kegiatan usaha tersebut. Jadi itu NITKU-nya. Nah, bagaimana dengan NPWP wajib pajak yang belum padan? Jadi kalau wajib pajak yang belum padan itu NPWP-nya akan tetap muncul. Kemudian NPWP 16-nya ya dia tidak muncul. Jadi dia hanya tanda strip saja, dan ini menunjukkan bahwasanya wajib pajak OP tersebut belum padan. NITKU-nya juga belum muncul atau tanda strip saja seperti itu. Jadi yang muncul di NPWP-nya hanya NPWP 15 digit. Ini menunjukkan bahwasanya wajib pajak tersebut belum melakukan pemadanan NIK-nya menjadi NPWP. Kemudian untuk NPWP cabang, jadi kalau NPWP cabang misalnya di tanda terima, itu NPWP tetap 15 digit dengan kode cabang. Kemudian nanti di garis miringnya itu ada NPWP pusat, kemudian NITKU-nya itu adalah NPWP pusat ditambah dengan nomor urut NITKU wajib pajak cabang tersebut. Seperti itu tampilannya bisa NPWP kemudian NITKU-nya, atau bisa langsung dalam satu kesatuan NPWP 15 digit, kemudian ada NPWP 16 digit, kemudian ada NITKU. Penulisan NITKU ini, penulisan NPWP 15 dan NPWP 16 dan NITKU menyesuaikan dengan kondisi sistem yang dimiliki oleh DJP dan pihak lain tersebut. Baik Bapak Ibu, itu sedikit penjelasan tentang Pernam 2024 tentang penegasan NPWP menjadi 15 digit yang masih bisa digunakan sampai 31 Desember dan juga layanan-layanan yang sudah menggunakan NPWP 16 digit. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.